Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi ada kehidupan itu yang jasad atau yang lahir, ini disebut adanya, ini disebut berfungsi sebagai perilaku, berfungsi sebagai kehidupan ini sebagai perilaku syariat, perilaku lahir, perilaku jasad yang tugasnya adalah menjalankan tatanan-tatanan syariat. Ini adalah jasad. Syariat itu jangan hanya membayangkan sholat, puasa, zakat, kaji bagi yang mampu, pertamanya bersyahadat ya. Tidak hanya itu. Syariat itu adalah syariat, makna syariat itu perjalanan menuju sumber, itu disebut syariat. Syariat itu perjalanan menuju titik sumber, menuju Tuhan. Maka mutlak harus mengenali Tuhannya. Dalam sistem Tuhan, diarahkan di dalam metode Tuhan. Itu syariat. Maka syariat itu pasti majul. Artinya bahwa syariat itu pasti enek sing giring padha karo bebek itu enek sing ngengon gitu loh. Majhulnya itu yang ngengon itu loh gitu ya. Ada yang ngengon supaya iso teko sumber, teko kandang. Itu mutlak. Nek enggak jenenge itu syariat. Sarengat beda. Sarengat gitu. Jadi gerukane di tengah sudah dinaikkan. Kalau yang tidak sarengat itu adalah sarengat. Nek sare mesti jengat. Kemudian kehidupan itu ada kehidupan yang lahir tadi dan ada kehidupan yang batin. Yang ini bersifat ruhiyah. Ada kehidupan yang lahir jasadiah, ada kehidupan batin yang ruhiyah. Sekarang coba jenengan sama-sama kita melakukan imajinasi, sama-sama kita melakukan suatu pemikiran. Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, keluhuran, kesucian, kebahagiaan itu kehidupan yang lahiriah atau kehidupan yang batiniah. Yang batiniah ini kemudian sebutannya kadang tersebut sebagai jiwa. Jiwanya jika rusak, jiwanya jika bobrok, jiwanya jika jatuh, maka akan mempengaruhi pikiran, perilaku, dan kehidupan masyarakat. Saat orang itu jiwanya rusak, saat jiwanya itu ganjil, saat jiwanya orang gila itu jiwanya yang sakit atau raganya yang sakit. Wong edan ke sing sakit jiwane atau apa? Fisiknya, jiwa. Wong jenenge sakit jiwa. Ada sebutan jiwa karena memang ada ruh. Saat tentang ruh untuk disentuh, maka pembicaraan tentang arwah, pembicaraan tentang enak istilahnya ruh, enak istilahnya arwah ya dan seterusnya, itu dinisbahkan menjadi sebuah dikorelasikan, dihubungkan setiap tumbuhan makhluk hidup itu ada ruhnya. Memang itu nggak salah ya, saya nggak ngomong sebenarnya. Jadi ada kehidupan, maksud saya jiwa, karena manusia itu ada jiwa. Saat jiwanya rusak, jiwa ini saat ruh tidak tersentuh, perihal pemahaman ruh tidak tersentuh, maka sekarang itu banyak pendapat, akhirnya muncullah sesungguhnya jiwa itu nggak ada. Yang ada sesungguhnya orang sains itu selalu otak, neurologi. Sekarang ini kan juga, jadi tadi kan saya ngomong ya beberapa keilmuan, kemudian sebelum enek GPT, enek DAL-E itu gambar dan seterusnya, AIC, Artificial Intelligence, AI. Kemudian sebelum itu dan sekarang juga masih berkembang dan banyak ditekuni dan menjadi bagian dari sebuah keilmuan, termasuk yang baru adalah neurologi, neuro, tentang otak, tentang saraf-saraf, gerakan-gerakan saraf di dalam otak. Oke, jiwa itu nggak ada, yang ada neurologi, ilmu neurologi. Kalau ilmu neurologi sudah dapat dipetakan, maka kan begitu bla 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 bla. Oke, saya nggak bahas ini, saya kembali. Jadi kalau kita ngomong kembali kepada yang mereka tidak dapat menyentuh karena posisi ada jasad, ada hati, ada ruh, ada rasa, gitu kan ya. Ini yang tidak. Kalau ini tidak disentuh, maka memang jiwa seperti rumusan sekarang hanya berhenti pada akal, hanya berhenti mencelok
nempel di akal. Bapak Ibu yang berbahagia, intinya bahwa kehidupan ini ada yang bersifat jasadiah dan ada yang bersifat ruhiyah atau batiniyah. Yang menjadikan bahagia, ketentraman, kedamaian itu adalah masalah ruhiyah. Saat tujuan kita salah, tujuan hidup yang kita jalani itu adalah salah. Apa itu? Kemuliaan, adab, akhlak, keluhuran, kesucian, keagungan. Ini ditempatkan yang seharusnya bersifat ruhiyah atau kehidupan ruhiyah itu milik Tuhan. Ruh itu milik Tuhan, nafas itu minta dari Tuhan. Akan tetapi ini diambil alih oleh jasad, oleh keinginan-keinginan pikiranmu. Tujuannya adalah dunia untuk dunia, fisik untuk fisik, nafsu untuk nafsu. Maka sesuatu yang mustahil namanya tentram dan damai, apalagi bahagia dapat diwujudkan. Maka hasil survei mengatakan bahagia itu tidak ada, kan begitu? Kenapa? Karena memang tidak menyentuh inti kehidupan, karena tidak menyentuh tentang keruhiyahan. Padahal tentang ruh ini ada ilmunya, ini loh, kan gitu kan? Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya apa tujuan hidup kita? Kenali diri kamu, maka akan mengenal Tuhan. Caranya gimana? Untuk mengenali keberadaan Tuhan. In huwa illa dzikra lil alamin, yakni ditunjuk, dibukanya Dia sebagai zikir kehidupanmu. In huwa illa dzikra lil alamin, dibukanya huwa sebagai zikir adanya kehadiran keberadaan Tuhan lil alamin akan meliputi kehidupanmu. Liman sya'a minkum ayastaqim, hanya diperuntukkan bagi mereka yang berkehendak di dalam Shiratal Mustaqim.